Hai guys, hasil FOMC meeting kemarin itu membuat Bitcoin bisa pump sampai ke harga 29 ribuan dan kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh The Fed? Kita akan melihat ini secara singkat. Dan sebelumnya, Sui ini baru saja launching kemarin ya teman-teman di berbagai exchange seperti Binance, KuCoin, OKX. Kita akan lihat analisa harganya dan di area mana cocok untuk membeli Sui. Ada update harga Bitcoin, Bitcoin dominance dolar, on-chain analisis Ethereum, dan beberapa berita lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analisis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Di mana kemarin hasil FOMC meeting tersebut itu The Fed memutuskan untuk menaikkan 25 basis point dan sekarang suku bunganya itu menjadi 5,25%, sama seperti ekspektasi para investor di polling yang dilakukan. Kemungkinan harga itu sudah price in ya kemarin karena rencana 25 basis point ini juga sudah diketahui sejak bulan-bulan lalu. Jadi dari beberapa minggu sampai menjelang FOMC meeting kemarin itu terjadi sell off ya teman-teman. Ada beberapa kunci penting yang ada di sini, di mana untuk lapangan pekerjaan itu mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Tingkat pengangguran itu tetap rendah, tetapi masalah yang harus mereka hadapi menurut mereka itu adalah inflasi. Menurut mereka itu masih dalam tahapan yang tinggi ya teman-teman. Dan mereka ingin mencapai yang namanya maximum employment, jadi tingkat pekerjaan untuk orang-orang itu maksimum dan inflasi di sekitar 2% secara jangka panjang. Mereka juga berencana untuk menaikkan suku bunganya itu sampai ke 5,25% apa yang dilakukan kemarin. Jadi tampaknya untuk FOMC meeting selanjutnya sepertinya itu kalau tidak salah itu di bulan Juni, kemungkinan besar akan terjadi flat, jadi tidak ada kenaikan sama sekali dan tidak ada penurunan. Ini merupakan daerah pivot dari The Fed dari menaikkan suku bunga itu ke menurunkan suku bunga. Kemungkinan besar menurunkan suku bunganya itu akan terjadi di tahun depan ya teman-teman. Jadi dari Juni kemungkinan flat saja untuk suku bunganya. Dan hal ini membuat harga Bitcoin itu naik. Kemarin itu sempat turun sampai ke 28.100 dan sekarang bisa naik sampai ke 29.255. Hari ini dimulai dengan sedikit penurunan. Untuk indikator RSI itu berada di atas 50, jadi mulai kuat. Untuk MACD masih merah ya teman-teman, tetapi mulai terjadi crossover ke atas. Dan market cipher kita bisa lihat kalau ini bullish, jadi sudah agak bullish untuk harga Bitcoin. Lagi pula kita ada dua candle hijau yang ada di sini, cukup baik untuk 2 hari terakhir ini. Tetapi kalau kita lihat dia masih berada di dalam range triangle yang ada di sini, belum terjadi breakout ke bawah atau ke atas. Jadi belum ada arah yang jelas untuk selanjutnya apakah dia bisa ke 32.000 atau tidak, atau harus ke 26.500 untuk melakukan retest di daerah support yang ada di sini. Kalau 26.500 itu gagal bertahan, maka dia bisa retest daerah 25.200, di situ ada support yang kuat. Untuk ke atas, resistance selanjutnya adalah 30.000 yang ada di sini, itu adalah bagian atas daripada triangle ini, dan tentu saja di daerah 32.000. Dari indikator sih kalau saya lihat untuk time frame 4 jamnya itu rata-rata bullish ya teman-teman. Ada green dot, crossover ke atas, dan RSI juga sudah berada di atas 50. Untuk Bitcoin dominance sendiri terjadi kenaikan dari 3 hari ini dan masih berada di dalam range ini, tidak terlalu banyak ada perubahan ya teman-teman. Tetapi saya melihat adanya kekuatan di Ethereum per Bitcoin kemarin itu lumayan naik, dia bisa naik sampai ke 0,066. Sekarang ada penurunan, mungkin dia sedang melakukan retest yang ada di sini. Habis itu kalau misalnya bisa close di atas daripada garis ini, maka dia akan bisa melanjutkan ke atas ya teman-teman. Ini akan bullish untuk Ethereum dan altcoin juga. Jadi Ethereum Bitcoin ini adalah salah satu indikator untuk altcoin apakah bisa naik atau tidak. Selama seminggu, 2 minggu terakhir ini dalam posisi downtrend, altcoin juga dalam posisi menurun. Bagusnya lagi adalah untuk DXY, dia tampaknya akan melakukan breakdown daripada pola bear flag ini, dan ada juga support yang bisa di breakdown, yaitu di 100,8. Di sini kemungkinan bisa bounce dulu ketika harga itu menyentuh 100,8. Dari indikator ini bercampur antara bull dan bear-nya, jadi belum bisa menentukan, tetapi kalau dari price action-nya dan dari hasil FOMC meeting kemarin itu, tampaknya ini bearish untuk
Sekarang kita akan melihat on-chain analysis untuk Ethereum, di mana terjadi transaksi yang sangat meningkat sekali untuk Ethereum. Ini kemungkinan dipicu oleh meme season seperti PP, Wojak, dan berbagai koin-koin yang ada. Dan ketika orang-orang mulai FOMO, mulai beli koin-koin micin seperti itu, terjadinya di Ethereum mainnet, itu biasanya akan menaikkan gas fee ya teman-teman. Transaksi itu bertambah dan kegagalan transaksi itu juga bertambah karena mereka mungkin tidak menaikkan rata-rata gas limit. Jadi ketika kita menggunakan MetaMask, kita tidak menaikkan gas limit tersebut, kita mau bayar dengan harga murah, maka kemungkinan transaksi tersebut itu bisa gagal. Sistem akan memproses terlebih dahulu, yang membayar gas fee-nya itu lebih tinggi. Jadi sistem siapa yang bayar lebih mahal, maka ia akan diproses duluan. Nah, dari kata orang ini, menurut dia bearish karena biasanya setelah terjadi transaksi yang tinggi seperti ini akan dump. Nah, kalau menurut saya ini dia sifatnya itu netral, tidak ada pengaruh dari jumlah transaksi, karena ini terjadi ketika harga Ethereum itu berada di puncaknya, dan terjadi juga ketika Ethereum itu sedang berada di bottom. Jadi contohnya adalah seperti di sini di 2021 April atau Mei, Ethereum itu pump sampai ke 4.000 dan transaksinya itu sangat tinggi sekali, tetapi di contoh yang lain, di 2020 April ya seperti ini, itu terjadi transaksi yang sangat meningkat juga, tetapi harga itu relatif berada di bawah, sekitar harga 100-200 dolar. Ketika harga Ethereum itu berada di 1.000 dolar tahun lalu, nah kita lihat kalau transaksi ini lumayan gede ya teman-teman. Jadi menurut saya ini lebih sifatnya ke netral dibandingkan dengan bearish untuk Ethereum. Dan mungkin ini bisa memicu orang-orang menggunakan ke jaringan yang lain seperti Arbitrum dan Optimism dan layer 2 lainnya yang gas fee-nya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan mainnet. Ini bisa memicu alt season untuk koin-koin yang berada di jaringan-jaringan tersebut. Dari analisa orang lain, kita melihat kalau Ethereum dan altcoin lainnya itu sedang muncul sinyal buy atau bull di sini di time frame 4 jamnya. Apakah akan terjadi pump yang cukup lumayan? Kalau kita lihat di sini itu tampak bull yang ada di sini. Kelihatan juga time frame 4 jamnya itu cukup kuat ya teman-teman. Untuk yang dari jam 3 pagi sampai jam 7 pagi tadi. Tetapi dia belum breakout daripada yang ada di sini ya. Jadi ini dia harus breakout dulu dari sini baru bisa menentukan arah selanjutnya. Kalau tidak ya bisa ke bawah malahan. Berita dari Amerika Serikat di mana White House itu mereka mempropose kalau akan mengenakan 30% pajak untuk miner-miner kripto, misalnya Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, dan seterusnya. Dari tahun 2010 dihitung-hitung kalau total Bitcoin yang di mining semua miner itu berjumlah sampai 50 miliar dolar. Jadi mereka melihat adanya kesempatan ini, jadi mereka mencas pajak 30% untuk miner kripto ini. Dan kalau saya lihat ini, dia dikenakan untuk proof of work dan proof of stake juga. Jadi kena ke Ethereum juga ya teman-teman. Karena Ethereum sekarang itu adalah proof of stake, Cardano dan koin-koin lainnya itu juga proof of stake. Jadi kena ke dua-duanya. Ini merupakan langkah yang menurut saya tidak adoptif terhadap kripto. Mereka malah mengusir project-project kripto yang bagus ya dari Amerika Serikat. Contohnya Coinbase itu sudah meluncurkan exchange internasionalnya khusus non-US. Kalau tidak ramah kripto, bagaimana negara tersebut bisa berkembang padahal teknologi tersebut adalah teknologi yang paling mutakhir dan bisa mengubah wajah perekonomian dunia menjadi lebih baik lagi. Dan sekarang kita akan melihat untuk analisa harga daripada token SUI, di mana kemarin itu launching kalau tidak salah jam 7 atau jam 8. Nah, harga itu sempat ke harga 2 dolar seperti prediksi saya sebelumnya akan berada di range 1-2 dolar dan sekarang harganya itu di 1,44 dolar ya teman-teman. Di KuCoin kalau kita lihat dia itu pump sampai ke 2 dolar. Sekarang kita akan melihat analisa harganya. Harganya itu sedang dalam posisi uptrend, ya saya bisa lihat dengan jelas di sini, dia masih berada di atas MA50 untuk time frame 15 menitnya, dan tampaknya terjadi breakdown sebentar yang ada di sini, tapi kalau misalnya harga itu bisa berhasil bertahan di atas sini lagi, maka dia akan bullish, ya. Tapi kalau misalnya gagal untuk bertahan di daerah 1,44 ini, maka dia akan bearish dan ada beberapa support yang mungkin bisa bounce, yaitu di
1,39 dan di 1,32. Jadi saya gunakan 38,2 dan 61,8. Di 78,6 di 1,277 juga ini bisa ada kemungkinan untuk bounce untuk token SUI. Dari indikator sih RSI masih di atas 50, tetapi MACD dan market cipher ini dalam posisi ke bawah. Kalau misalnya kita mau gunakan koin Aptos sebagai perbandingannya ya teman-teman, ketika saya menebak harga SUI ini yaitu bisa sampai ke $2 itu saya menggunakan Aptos sebagai perbandingannya. Nah, saya juga akan menggunakannya kali ini. SUI kira-kira bisa ke harga berapa setelah dia koreksi. Nah, untuk market cap-nya itu sekarang 760 juta dengan supply 500 juta. Dia mulai itu di market cap $1 miliar sama seperti Aptos ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini $1 miliar ya teman-teman. Habis itu dia turun sampai ke market cap 500 juta atau 400 jutaan di situ. Kalau misalnya SUI itu mengikuti hal yang sama di market cap 400 sampai 500 juta, maka harga token SUI ini itu bisa ke sekitar $1. Kalau misalnya mau mengikuti Aptos, habis dari situ setelah range akumulasi itu sudah terjadi, maka bisa terjadi pump. Nah, dari ini, contoh ini dia bisa pump lumayan, itu 5 kali lipat. Kalau misalnya kita bandingkan, ya berarti dia bisa ke $5 setelah dia selesai ada masa-masa akumulasinya yang ada di sini, kalau untuk di Aptos. Nah, itu adalah metode kalau kita mensamakan SUI dengan Aptos ya. Dan sekarang lagi trending di Twitter itu hashtag SUI scam ya teman-teman, di mana mereka khususnya para airdrop hunter itu kecewa karena SUI network itu tidak memberikan airdrop kepada orang-orang yang sudah mengerjakan testnetnya. Mereka katanya adalah no airdrop, no community. Tidak ada airdrop, maka tidak ada komunitas. Mungkin bisa ada benarnya, karena kalau misalnya ada airdrop, maka komunitasnya itu bisa lebih kuat sebenarnya. Orang-orang akan cenderung untuk hold ya koin tersebut dibandingkan dengan menjual, dibandingkan dengan kalau misalnya mereka harus membelinya. Nah, apa tanggapan saya terhadap hal ini? Yaitu kita jangan ekspektasi terlalu tinggi kalau kita akan dapat airdrop ya teman-teman dari project tersebut. Karena project tersebut mereka memiliki keputusan apakah akan memberikan airdrop atau tidak. Mereka bisa tidak memberikan airdrop tersebut, tetapi dengan melakukan jalur IEO atau menjual koinnya. Dan biasanya dengan menjual koin tersebut itu lebih profitable ya, karena mereka akan dapat uangnya dulu, baru kita bisa dapat koinnya. Jangan juga all effort on one project only. Jadi ketika kita mengerjakan airdrop itu tidak fokus hanya di satu project aja, tapi kita lakukan di berbagai project yang ada karena kita tidak tahu yang mana yang akan dapat airdrop. Jadi kalau misalnya kita tidak dapat yang satu ini, maka kita ada yang lain juga ya. Fokus dulu di satu wallet untuk berbagai project. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai banyak project yang kita lakukan, maka mungkin bisa kita gandakan. Makanya kenapa untuk kerjain airdrop ini saya membuat video yang cukup banyak ya teman-teman, dan ada berbagai project yang ada di sini. Seperti yang terakhir itu adalah Eigenlayer dan Scroll, Mental Network, ada juga Linea, dan ada juga airdrop alpha yang bisa gede rewardnya yaitu Zcasing dan Startnet ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak dapat ya move on, kerjakan project yang lainnya juga, itu yang saya lakukan. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.